Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 9. We would like to presentation our material about inflectional morphology. First, let me introduce myself. My name is Husna Hasana with last ID 122. And my name is Fazia Murpia and my last ID was 123. My name is Nayla Taskia Fida. My last ID number is 134. First material will explained by me. Visual question. What's the definition of inflectional morphology? Okay, before discussing inflectional morphology, let's first understand what morphology is. Morphology is a branch of linguistics that study word structure and the formation of words. One important part of morphology is inflectional morphology. What is that? Inflectional morphology is a part of morphology that studies how words change their form to show grammatical information without changing their basic meaning or word class. For example, play to be played and then study to be studied. The word play and study are still words. Their meanings do not completely change, but the form changes within the sentence grammatically. What's the function of inflectional morphology? Now let's move to the function of inflectional morphology. Inflectional morphology has a very important role in a grammar because it helps show grammatical information in sentence. There are several main functions. First one is tense. Tense shows the time in actions. Sentence. First, inflectional morphology helps for time and action. For example, in sentence, they played football yesterday. And we're gonna analysis first. What's the root of this play? Play change into to be played. We put ed. Ed is inflectional suffix showing past tense. And then the second one, it's number. Number shows singular or plural nouns. For example, in sentence, the students read books. What's can be analysis the books? Students and the book. Student plus s is a plural noun. Book plus s is plural noun. Next. And next one is agreement. What is agreement? Agreement shows that the subject and verb match grammatically. In the sentence, we can see she plays basketball. We get analysis from the sentence. Play. Play is the root verb. And we put the s. It's inflectional suffix. And the lesson is shows third person singular with she. And last one is comparison. Comparison shows degrees of adjective. In a sentence, Rina is taller than Maya. And also in sentence, tall, it's adjective, and we put er, it's a comparative inflectional suffix. In a sentence, Rina is the tallest student. The analysis EST also is a superlative inflectional suffix. The suffix EST shows the highest degree or superlative form. Next, please. And we move
two characteristics of inflectional morphology. I'll explain about characteristics in inflectional morphology. First one is doesn't change word class. The first characteristic that inflectional morphology doesn't change the word class. For example, in a sentence, Steve plays volleyball, and then Steve played volleyball. The word play reminds of verb, and the grammatical form change. Change only change the verb, doesn't change the word class. Next, please. Doesn't create a new meaning. Inflectional morphemes do not create completely new words or meaning. In a sentence, example, the cat is sleeping, and the cats are sleeping. The meaning is still related to cats. The subjects only change the grammatical information from singular to plural. And the lesson is related to grammatical function. Inflectional morphology is how words fit grammatical into sentence. The functions include the space before tenses, agreement, number, and comparisons. For example, she studies every month. The subject es is added because the subject is third person singular. The last one is usually added as suffix. Most English functional morphemes are added at the end of words. For example, played, we can add ed, told, we can add er, and then book, we can add s. For the sentence example, they are studying English. The suffix e is added to show continuous actions. Okay, conclusion is, so based on what I explained, we conclude that inflectional morphology is a grammatical process that change word form without changing their basic meanings of word form. It helps show tense, number, agreement, and comparison. Because of this, inflectional morphology is very important in building grammatically correct sentence in English. That's all for me. Next material will explained by Naima. Next, it's an example. Functional morphology. Plural inflection. Plural inflection is a change in the form of a noun so that the noun refers more than one person, one thing or object. In English, plural forms are usually created by adding the subject s or es to the noun. Jadi, inflectional morphology itu adalah cabang morfologi yang mempelajari perubahan bentuk kata atau memberikan informasi gramatikal dalam sebuah kalimat. Perubahan ini tidak menghasilkan kata baru dan tidak mengubah kelas katanya. Jadi, noun tetap menjadi noun, verb tetap menjadi verb, dan adjektif tetap menjadi adjektif. Inflectional morphology juga hanya menambahkan makna gramatikal seperti singular atau plural, present atau past, pemilihan, perbandingan, dan kesesuaian subjek atau dan verb. Nah, example itu ada cats jadi cats, student jadi students, box jadi box. Next is verb inflectional. Verb inflectional is the change in the form of a verb to provide grammatical information such as subject
agreement depends on aspects. The basic meaning of the verb does not change, but its logical function. Jadi, Progression ini adalah perubahan bentuk verb untuk menunjukkan informasi gramatikal seperti tense, subjek, agreement, atau aspek dalam sebuah kalimat. Contohnya di sini ada work dari work, play dari play. Contoh kalimatnya ada he works to school every day. Jadi works ini digunakan untuk sebagai objek tunggal seperti he, she, dan it. Play itu digunakan untuk menunjukkan kejadian di masa lampau, dan study itu menunjukkan aksi yang sedang berlangsung saat ini. Next is types of verb inflection. Types yang pertama ada third person singular, yang kedua ada past tense, yang ketiga ada example-nya tidak work jadi works, play jadi play, dan study jadi study. Fungsinya yang pertama itu jadi so saat yang kedua jadi so past action, dan yang ketiga jadi so ongoing action. Jadi dalam bahasa Inggris ini verb dapat berubah bentuk tergantung fungsi gramatikalnya. Akhirannya satu es digunakan sebagai ketika subjek adalah he, she, dan it. Contohnya he walks to school. Terus akhiran ed itu digunakan untuk menunjukkan bahwa aksi terjadi di masa lalu. Contohnya ada they played football yesterday. Dan yang terakhir adalah akhiran week digunakan untuk menunjukkan aksi yang sedang berlangsung atau continuous action. Contohnya ada he is studying now. Next, adjective inflection. Adjective inflection is the form of adjectives to compare people, object, or situation. The suffix -er is normally used for comparative verbs, while the -sp is used for superlative forms. Jadi, adjective inflection itu digunakan untuk membandingkan kualitas antara orang, benda, atau situasi. Dalam bahasa Inggris, komparatif biasanya menggunakan akhiran -er, sedangkan superlatif menggunakan akhiran -sp. Ini ada example-nya. Tall menjadi taller menjadi taller. Fast menjadi faster menjadi faster. Taller ini digunakan untuk membandingkan dua orang atau benda. Sedangkan taller digunakan untuk menunjukkan tingkat paling tinggi dari beberapa orang atau benda. Next is progressive inflection. Progressive inflection is used to show ownership or possession. In English, possession is commonly marked by any as atau noun. Jadi possessive inflection digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atau hubungan antara seseorang dengan suatu benda. Dalam bahasa Inggris, bentuk possessive biasanya digunakan menggunakan akhiran s atau noun. Example is Anna's bag and Gina's book. Anna's bag itu berarti mas milik Anna dan satu itu berarti buku milik Tina. Akhirnya S memberikan makna kepemilikan tanpa mengubah kelas kata noun tersebut. Next is past participles. Past participles are verbs commonly used in perfect tense and passive voice. Some past participles are formed regularly with ed, while others are irregular form. Jadi past participle itu adalah bentuk verb yang biasanya digunakan dalam perfect tense dan passive voice. Bentuk ini bisa berupa regular verb dengan tambahan ed atau irregular verb yang bentuknya berubah tidak teraturan. Contohnya itu ada broken, eaten, dan risen. Jadi finisher itu berasal dari regular verb, broken dan eaten itu berasal dari irregular verb. Past participle ini membantu menunjukkan bahwa suatu aksi sudah selesai atau telah terjadi. Contohnya I have eaten breakfast. Okay, next presentation will be
Inflectional morpheme. Inflectional morpheme are ending words to show grammatical information without changing the word plus. Jadi, morpheme inflectional ini adalah imbuhan yang biasanya berupa akhiran atau ending yang ditambahkan pada kata untuk memberikan informasi gramatikal seperti keterangan waktu atau jumlah benda. Nah, ini tidak mengubah word plus yang misalnya dari kata kerja tetap menjadi kata kerja dan dari kata benda tetap menjadi kata benda. Dan contohnya you walk to school every day. Nah, you walk to school every day ini ada yes, ada kata walks. Nah, ini menandakan simple present tense karena subjeknya tunggal itu dari subjek she yang kata dasarnya walk dan setelah ditambah s tetap menjadi kata kerja. Terus ada they played football yesterday. Nah, di example ini ada akhiran ini pada kata play. Ini menandakan simple past tense atau kejadian masa lalu gitu. Kata dasarnya itu ada play yang kata kerja dan tetap menjadi kata kerja walaupun ditambahkan dengan ini. What is the cat are sleeping? Nah, di example ini ada dua tambahan yaitu di cat and sleeping. Nah, di cat ada akhiran s pada kata cat itu menandakan jumlah jamak atau lebih dari satu kucing yang satu itu cat sudah menjadi cat kata benda juga dan ada sleeping pada sleep ada sleep yang akhirannya itu sleeping pada kata sleeping itu menandakan aspek continuous yang kata dasar sleep itu adalah kata kerja dan ditambah ini itu tetap berfungsi dalam konstruksi kata kerja. Di sini ada contribution inflation yang digunakan. Pertama itu adalah so tense itu menunjukkan keterangan waktu. Contohnya yang akhirannya ada ini gitu untuk masa lalu dan ini atau in untuk menunjukkan yang sedang berlangsung. Sedangkan show plurality itu menunjukkan jumlah jamak atau menambah akhiran s atau is pada kata benda seperti cats atau cat jadi cat. Dan ada show comparison itu menunjukkan perbandingan, contohnya akhiran er kooperatif misalnya smarter atau efektif itu menjadi superlatif misalnya jadi dari smarter menjadi smarter. Dan sekali ada show possession itu menunjukkan kepemilikan yang ditambahkan apostrophe s gitu. Jadi kayak tadi ada bags gitu. Jadi Anas bag. Identifying morpheme in context. Identifying morpheme in context means finding and analyzing the smallest meaningful parts of word in sentence. Jadi mengidentifikasikan morfem dalam konteks berarti mencari dan menganalisis bagian terkecil dari suatu kata yang memiliki makna dalam sebuah kalimat. Jadi kita tidak hanya melihat kata secara keseluruhan. Lihat bagaimana hubungan tersebut bersembunyi dalam kalimat itu. Contohnya ada imply
Nah, yaitu S dari place, dari fungsinya itu show present. Ini menandakan kalimat simple present karena subjeknya itu he. Ada itu S dari dan yaitu fungsinya itu show plural noun. Itu menandakan bahwa siswa jumlahnya lebih dari satu. Ada you walk to school, morfemnya itu show past tense, itu menandakan bentuk langsung karena ada keterangan waktu yesterday. Jelas this bag is cheaper than mine. Itu ada er di bagian cheaper. Itu show comparison. Jadi ini menandakan tingkat perbandingan. Artinya ada yang lebih murah dari aku. Jadi di poinnya, morpheme help us understand the grammatical meaning of word in a sentence. Nah, di sini ada example in English. I welcome yesterday. Itu morphemnya ada pada ini dari kata walk. Ini menunjukkan kejadian lampau. Ada my brother likes pizza. Ini morfemnya ada pada kata s di likes. Itu menunjukkan present tense untuk subjek singular. And this book are interesting. Itu morfemnya setelah ada kata s di kata book. Itu menunjukkan jumlah bukunya. Yang bentuk is the smartest student. Morfemnya itu est pada kata smartest. Itu menunjukkan tingkat paling kumulatif, artinya yang paling tingginya. Nah, kenapa ada ini penting? Because use in direct communication has some grammatical correct and make meaning clear. Jadi morfem ini selalu digunakan dalam komunikasi sehari-hari atau kita sadari. Dan membantu kalimat itu dengan benar dan tepat secara kata-kata tanpa masuk ini, misal kayak yesterday awal kalimat akan terdengar janggal bagi penutur asing. Nah, next meaning clear itu membuat makna atau maksud dari kalimat menjadi jauh lebih jelas. Kayak apakah bendanya satu atau banyak, terus apakah kejadiannya sekarang atau kemarin. Next, the difference between inflectional and reflectional morphology. Yeah. Inflectional morphology changes the grammatical form of a word without changing its meaning or word length, while the reflectional morphology creates a new word and may change the word length. Jadi, inflectional morphology ini mengubah bentuk gramatikal satu kata tanpa mengubah makna dasar atau word play. Sedangkan dari personal itu membuat kata baru atau makna baru dan bisa mengubah word place-nya. Misal dari kata kerja menjadi kata benda. Nah, di sini ada beberapa perbandingannya. Pertama, tradisional itu betul. Untuk kebutuhan kata bahasa seperti memperluas waktu atau jumlah, sedangkan dari functional itu create new word, yaitu membentuk kata baru dengan makna yang baru. Ada juga no word like itu tidak mengubah kata kelas, dan dari functionalnya can change word less. Jadi dari functional ini seringkali mengubah kata kelas. Dari functional juga ada change the word dan directional dan change. Contohnya di sini ada work jadi work, dari kata kerja tetap kata kerja. Sedangkan dari directional dari verbi
dari happy menjadi happiness itu dari kata sifat berubah menjadi kata di sini ada inflectional play dari play ke play dari kata kerja ke kata lampau dari catch ke dari over itu momentum yang lain yang berubah katanya gitu. Sedangkan ini dari personal itu dari sini ke picture itu ada kata kerja kata benda. Sedangkan yang lain dari unkind itu dari kata sifat ke kata sifat yang tidak dari kata sifat yang baik ke kata sifat yang tidak baik. Dari beauty dan beautiful itu dari kata benda menjadi kata sifat. Jadi inflectional morphology support language what derivation of morphology expect vocabulary and inflectional morphology itu mendukung kata-kata kalimat agar kalimat kita benar-benar secara struktur. Sedangkan derivational itu berfungsi untuk memperluas kata-kata kita dengan cara melakukan kata-kata baru dari kata dasar yang sudah ada. Important of inflectional morphology. Why is it important? Inflectional morphology is important because it helps me and learners understand grammatical meaning in any sentence. Jadi main question itu help understand grammar, improve speaking and writing skills, make communication clear, important terminology, identify tense, number, and comparison. Conclusion ini inflectional morphology. Then number comparison association without changing the basic meaning of a word. By learning inflectional morphology, studies can improve their grammar, meaning, writing, and communication skills in everyday. Cabut.